بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقوى وصلاحا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك عليم خبير. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah ini kita kembali berkumpul di majlis, salah satu majlis dari majlis-majlis yang telah kita hadiri, dan majlis ini kita berharap dijadikan oleh Allah majlis yang dirahmati. Perkumpulan kita, perkumpulan yang dicurahkan oleh Allah rahmatnya. Perpisahan kita setelah majlis ini perpisahan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada diharamkan salah satu dari kita dari rahmatnya. Allah berikan kita ilmu, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allah berkahi hati kita, usaha kita, harta kita, dan semua yang kita kerjakan. Allah jadikan semua amal ibadah kita diterima, dan semua yang kita dapatkan dari rezeki Allah, rezeki yang halal, dan amalan yang kita kerjakan dalam keseharian kita amalan yang makbul. Innahu jawadun karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita mungkin ada yang mengharapkan apa yang seharusnya kita lakukan pada permulaan majelis ini. Apa kaji yang pertama yang kita isi permulaan majelis kita ini? Dari rentetan pengajian kita yang berlalu, ada sesuatu yang perlu kita bahas pada awal pertemuan kita kali ini. Kiranya apa? Apa yang harus kita lanjutkan dari sebuah kajian yang berlalu? Cerita. Ya, baru mengganggu. Ya, cerita yang belum sempat kita selesaikan. Cerita tentang hakikat dari keimanan kepada takdir Allah, kepada jatah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita berpijak kepada apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr tentang ia bertemu dengan orang yang lumpuh kedua kaki dan kedua tangannya. Lalu saya berikan komentar bahwasanya justru kejadian ini telah terjadi lama. Saya bercerita ketika menukilkan kisah yang terjadi tahun 104 Hijriah. Tahun 104 Hijriah. Awal-awal abad kedua. Saya ceritakan menukil dari apa yang dituliskan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat, ketika dia memaparkan riwayat hidup seorang ulama hadis, perawi hadis yang bernama Abdullah ibnu Zaid
Abu Qilabah Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Abu Qilabah Al-Jarmi, seorang perawi hadis. Ketika kematiannya pada tahun 104 Hijriah ditumpahkan oleh yang bersaksi langsung, seorang pemuda tentara yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan negara kaum muslimin. Dia melihat, dan tidak mungkin ada salahnya kita mengulangi secara ringkas cerita ini. Dia ketika meronda, berjaga malam, melihat ada sebuah kemah di padang pasir. Yang dia bertanya-tanya di dalam hatinya, ini tenda, apa ada penghuninya? Atau memang sengaja ditinggalkan oleh orang musafir yang telah beristirahat di tenda tersebut karena kayanya dia tidak tidak perlu lagi dengan tenda itu kemudian ditinggalkan. Ini tanda tanya dalam hati pemuda tersebut. Tetapi sifatnya sebagai seorang penjaga keamanan, maka dia berhati-hati. Mulailah dia mendekati tenda tersebut, semakin dekat dan semakin dekat, lalu dia mendengar suara keluar dari tenda itu. Suara doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah untuk diberikan sifat bersyukur terhadap nikmat Allah. Ucapan, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku dan jadikanlah aku hamba-Mu yang mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Pemuda ini hanya seorang tentara, penjaga keamanan. Tetapi dia penasaran, nikmat apa ada dalam tenda ini? Sudah jauh dari orang, tenda lagi. Kemudian ketika dia semakin mendekat, dilihat tenda itu sudah usang. Nikmat apa yang, syukur apa yang mesti diberikan atau dilakukan oleh orang yang ada di dalam tenda ini. Sehingga dia dalam rintihan-rintihan doanya itu dia terdengar benar-benar berharap kepada Allah untuk dijadikan dia seorang yang bersyukur. Pemuda ini penasaran. Sehingga dia menguatkan langkahnya untuk semakin mendekati tenda itu. Ternyata ketika dia sudah berhadapan dengan tenda ini memang tenda yang tidak menandakan adanya kenikmatan. Pemuda ini penasaran. Kemudian dia mulai mengintip dari sobekan-sobekan atau bolong-bolong tenda yang ada. Lalu dia mengintip betapa terperanjatnya pemuda ini. Semakin membuat dia penasaran, kenapa? Sudahlah tenda itu dijauh dari pemukiman manusia, dari tanda-tanda nikmat, kesenangan, kemewahan. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, semakin terperanjat karena di dalamnya dia melihat dari samar-samar lampu yang ada, penerang yang ada, bukan lampu listrik yang sekarang ini tentu kita perhatikan. Dilihatnya ada orang yang terbaring lemas, tidak memiliki dua tangan dan juga tidak memiliki dua kaki. Bukan hanya lumpuh, tetapi buntung kedua kakinya, saya salah mencontohkan, buntung kedua kakinya dan buntung kedua tangannya. Penasaranlah pemuda ini. Nikmat syukur apa yang mesti didapatkan oleh orang ini? Padahal dari caranya saja, dari keadaannya saja tidak menandakan dia hidup mewah. Dia hidup menikmati kehidupan ini. Kemudian ketika dia penasaran dan semakin meluap penasarannya ini, maka dia mulai memberanikan diri untuk mengucapkan salam. Kalau kita melihat di tempat yang sepi seperti itu, orang yang seperti itu kita mungkin sudah lari tunggal-langgang. Terbirit-birit, ini pasti hantu ini. Di tempat sepi, di tengah padang pasir, ada orang yang tidak punya kaki, punya tangan, terbaring, sudah tua lagi dan tidak ada terurus. Tapi dia penasaran dengan isi doa yang pertama kali dia
dengar. Dan ini membuat dia semakin kuat untuk mencari tahu apa gerangan di balik doa tersebut. Assalamualaikum. Karena dia mengkhawatirkan keadaan, akhirnya dia pertama kali tidak terlalu keras suaranya. Ternyata dia mulai penasaran lagi. Berarti ada kekurangan. Diulangi kembali, dikeraskan lebih dari yang pertama suara salamnya, dan sampai 3 kali. Yang ketiga kali dia dikuatkan sekuat-kuatnya suara, baru terdengar jawaban. Salamnya dari dalam. Berarti memang orang yang baik. Kemudian dia masuk. Ketika dia masuk, orang tadi menoleh kemana, ke sana kemari, melihat orang yang masuk. Ini juga pertanda bahwasanya dia sudah tidak kuat lagi penglihatannya. Pendengarannya sudah tidak ada, artinya sudah berkurang, penglihatannya pun berkurang. Nikmat apa di antara yang diminta untuk disyukuri? Kemudian pemuda yang bercerita tentang penasaran ini dia sendiri. Yang bercerita tentang kepenasaran yang luar biasa ini dia sendiri. Akhirnya dia mendekat kepada orang tua tersebut dan mengatakan minta maaf karena dengan lancang masuk ke dalam tenda itu. Kemudian dia bertanya kepada orang tua, nikmat apa yang saya tadi mendengar bapak tua melantunkan atau mengangkat rintihan doa kepada Allah untuk jadikan orang yang bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Seharusnya bersabar di situ. Doa menjadikan saya orang yang bersabar dengan keadaan yang seperti itu, tapi justru sebaliknya. Dia meminta untuk jadikan orang yang bersyukur. Ini yang membuat pemuda ini penasaran. Kemudian ketika dia menanyakan sebab dari isi doa tadi, justru yang balik penasaran adalah orang tua tadi kepada pemuda. Loh, kenapa engkau tanyakan pertanyaan ini? Kenapa? Bukankah saya ini dalam keadaan nikmat? Dari nikmat-nikmat Allah yang luar biasa saya dapatkan ketika saya di sini masih aman. Tidak ada binatang buas yang menyerang, tidak ada banjir yang menghadang. Dalam keadaan aman diberikan oleh Allah. Kalaulah satu saja binatang buas, seekor saja binatang buas, seekor serigala dikirim oleh Allah ke saya saat ini sebelum engkau datang, siapa yang mampu menyelamatkan saya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan saat ini kepada saya. Satu hal lagi yang perlu Ananda ketahui, bahwasanya saya memiliki seorang anak. Itu yang sampai di sini cerita kita. Dan anak saya tadi yang mengurus hidup saya. Saya mau makan, dia yang menyediakan. Dia yang menyuapkan, semuanya dia yang melakukan. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tinggal hanya meminta untuk menyediakan air wudu, dia pula yang memudukan saya. Semua yang saya inginkan untuk beribadah kepada Allah, kalau tidak ada dia setelah Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa beribadah. Nikmat yang sangat besar yang dirasakan oleh orang tua ini adalah ketika anaknya menjadi anak yang saleh, yang membantu menjadi penopang ayahnya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirasakan oleh orang tua ini. Ananda, karena engkau datang ke sini, kalau bukan engkau datang ke sini, saya tidak tahulah siapa yang saya harapkan untuk bisa membantu saya mencari anak saya. Sudah 3 malam dia keluar untuk mencari makan, belum pulang-pulang sampai sekarang. Kalau boleh saya meminta tolonglah cari anak saya itu. Kata pemuda ini, Pak Tua, tidak ada permintaan tolong yang wajib diberikan atau dijawab selain atau lebih wajib dari permintaan pertolongan Bapak ini. Ini ungkapan pemuda ini kepada orang tua bahwasanya pertolongan itu mesti dia lakukan. Maka
dia meminta izin untuk keluar dan mencari anaknya bapak tua tadi. Kemudian dia mencari dengan sifatnya sebagai penjaga keamanan dan tidak sulit dia untuk mencari orang di padang pasir. Maka ketika dia mencari nampaklah oleh dia gundukan di tengah malam itu. Kemudian dia dekati, ternyata dia dapatkan jasad anak seseorang manusia. Dia tidak tahu apakah anaknya. Jasad seorang manusia yang sudah hampir habis dagingnya. Dia dimakan oleh binatang buas padang pasir. Pemuda ini yakin bahwasanya inilah, karena dari wajahnya, penampilan tubuhnya memang masih muda. Dia yakin inilah anak bapak tua tadi. Kemudian dia serta-merta tersungkur dengan kondisi keadaan yang seperti itu. Dengan larutnya dia dalam kondisi penjiwaan terhadap keadaan bapak tua tadi. Akhirnya dengan tetesan air mata dia kuburkan jasad tadi. Kemudian setelah itu dia kebingungan. Bagaimana dia menyampaikan berita duka ini kepada bapak tadi? Tetapi dia pasti dan mesti menyampaikannya, karena dia mengabulkan permintaan tadi. Maka dengan tertati-tati, dengan langkah berat, dia menuju ke tenda atau kemah tadi. Di pertengahan dia berpikir dan menguras pikirannya bagaimana ungkapan yang paling baik untuk menyampaikan berita tersebut kepada bapak tadi. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya. Artinya dengan usahanya untuk mencari cara, akhirnya terpikir olehnya cerita Nabi Ayub. Saya rasa sampai di sini cerita kita. Cerita Nabi Ayub. Maka ketika dia mengingat cerita Nabi Ayub alaihissalam, lalu mulailah kembali raut wajahnya bersinar. Sudah mulai ada air mukanya karena dia mendapatkan cara yang terbaik untuk menyampaikan berita duka itu kepada bapak tadi. Akhirnya dengan semangat dia mengucapkan salam, kemudian meminta izin untuk masuk. Ketika dia mendekat kepada bapak tua tadi, bapak tua langsung menanyakan, bagaimana sudah dapat anak saya? Karena betapa cinta dan sayangnya orang tua ini kepada anak yang saleh. Siapa yang tidak sayang kepada anaknya yang saleh? Merupakan orang yang menenangkan hati, melapangkan jiwa, meneteskan air mata haru karena kebahagiaan mendapatkan melihat anak yang saleh. Itu yang membuat dia tidak kuasa untuk bersabar untuk bertanya kepada pemuda tadi. Sudah dapat anak saya? Pemuda ini tidak langsung menjawab. Yang ia lakukan adalah balik bertanya. Bapak tua, pernahkah bapak, pemuda ini tidak tahu siapa orang tua ini. Pernahkah bapak mendengar cerita Nabiullah Ayub alaihissalam? Kata bapak tua tadi, kenapa tidak? Saya tahu persis tentang cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi pada Ayub? Jadi cerita itu dari rentetan pertanyaan. Pemuda ini bertanya kepada bapak tua, apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Lalu bapak tua ini menjelaskan, Nabi Ayub awal hidupnya dengan penuh kemewahan. Dia sehat walafiat, memiliki anak yang banyak, istri pun banyak, harta yang banyak. Kehidupannya penuh dengan kesenangan, kemewahan, kebahagiaan bersama anak-anaknya yang tampan-tampan, yang cantik-cantik. Lalu apa yang terjadi? Setelah cerita itu, pemuda ini bertanya, kalau begitu apa yang terjadi setelah itu bapak tua? Bapak tua ini melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala pun menguji Nabi Ayub alaihissalam. Pemuda ini bertanya, dalam bentuk apa ujian itu bapak tua? Kalaulah pemuda ini yang bercerita, tentu tidak sepanas cerita yang didapatkan, yang diungkapkan oleh seorang ulama yang benar-benar hidup bersama Nabi Ayub dengan kesabaran Nabi Ayub. Kalau bukan kesabaran Nabi Ayub yang dia tanuti,
maka tidak akan dia minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memang hidup bersama darahnya Nabi Ayub. Maka semakin hangat cerita yang didapatkan oleh pemuda ini. Pemuda ini seorang tentara. Mungkin hanya segelintir kecil yang dia dapatkan di cerita Nabi Ayub. Tetapi dia cerdik. Dia cerdas sehingga dia menanyakan. Ketika dia menanyakan, tahukah Bapak tentang cerita Nabi Ayub? Ketika orang tua ini menjawab, kenapa tidak? Akhirnya dia mulai bercerita dengan ungkapan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Setelah dia hidup mewah, apa yang terjadi? Bapak tua ini karena dia hidup bersama tauladan kesabaran Nabi Ayub, menyebutkan pertama kali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa cobaan yang diberikan oleh Allah? Pak tua ini menceritakan anaknya satu demi satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tanpa ada apapun juga. Meninggal tanpa ada sesuatu yang membuat Nabi Ayub ini merasa menerima, karena memang tiba-tiba meninggalnya. Diambil satu demi satu, habis anaknya. Kemudian setelah habis cerita, Pak tua ini, pemuda ini bertanya lagi. Setelah mendapat cobaan yang pertama ini, bagaimana kondisi Nabi Ayub, wahai Bapak tua? Apa yang didapatkan oleh Allah dari Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam. Kata Bapak tua, Allah mendapatinya tidak berubah dari kondisi yang pertama. Menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak turun tingkat kesyukurannya itu walau 1 derajat pun. Allah mendapatkannya seorang hamba yang bersyukur, abdan syakuran, dan mendapati beliau yang seorang hamba yang sabar. Kata pemuda ini, setelah itu habis ceritanya wahai Bapak tua? Oh enggak, masih ada kelanjutan episode yang selanjutnya. Diceritakan, setelah itu Allah mengujinya dengan mengambil istri-istrinya. Mengambil istri-istrinya. Tersisa beberapa orang yang sedikit sekali, dan mungkin dalam riwayat mengatakan hanya 1 orang. Kemudian apa yang didapatkan oleh Allah pada Nabi Ayub? Kata waktu Nabi Ayub didapati oleh Allah dengan cobaan yang kedua tidak berubah walau sedikit pun dari kondisi yang pertama. Abdan syakuran sabura, seorang hamba yang bersabar dan bersyukur. Lalu sudah habis demikian, sampai demikian? Kata Pak tua, belum, masih panjang ceritanya. Lalu ceritakan apa yang terjadi setelah itu, kata pemuda. Diceritakan oleh Pak tua ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabiskan hartanya. Harta kekayaannya habis, rugi. Tidak tersisa sedikit pun kecuali hanya baju di badan. Bayangkan. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana Allah mendapatkan Nabi Ayub? Kata pemuda ini, Allah mendapatkan tidak berubah walau sedikit pun. Subhanallah. Lalu pemuda ini bertanya, sudah cukup sampai demikian kisahnya? Belum, kata Bapak tua. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Bapak tua, Allah menimpakan kepadanya penyakit yang membuat semua orang lari dari dirinya. Penyakit kulit yang membuat orang tidak mau mendekatinya. Subhanallah. Lalu apa yang didapatkan oleh Allah pada Nabi Ayub? Apakah dia menjadi orang yang tidak sabar? Kata Bapak tua, Allah menemukan dia dalam kondisi yang tidak berubah walau sedikit pun. Abadan syakura sabura. Lalu pemuda ini bertanya lagi, cukup sampai segitu? Tidak. Sampai keluarganya seluruhnya tidak mau mendekati dia. Kalau tadi orang lain mungkin karena tidak ada hubungan kekeluargaan, tetapi setelah itu keluarga terdekatnya, adik-adiknya, saudara-saudaranya, bahkan istrinya yang tersisa, tidak mau lagi melayani dan memberikan khidmat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata dalam riwayat, dia terpaksa
mencari makan di tengah-tengah jalan untuk meminta belas kasihan. Karena atau di tempat-tempat yang memang sisa-sisa makanan. Karena tidak ada lagi orang yang memperhatikannya. Apa kata pemuda ini? Bagaimana Allah menemukan Nabi Ayub? Jawaban bapak tua itu tidak berubah seperti halnya ketika di awal kehidupannya. Karena bapak tua ini sudah mulai jauh dari inti permasalahan, dia mengatakan kepada pemuda ini, wahai pemuda, wahai Ananda, ceritakanlah secara terus terang, apa yang terjadi? Sudah panjang lebar kita bercerita, kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa kata pemuda ini? Karena dia sudah melihat bagaimana Nabi Ayub nampak potretnya oleh beliau. Pemuda ini pada diri bapak tua tadi, mulai dia mendapatkan kekuatan untuk menyampaikan berita duka tadi. Bapak tua, ketika saya keluar tadi dan mencari-cari, bertemulah. Diceritakan apa yang terjadi. Dia menyatakan bahwasanya anak bapak sudah meninggal dimakan oleh binatang buas di padang pasir dan sudah saya kuburkan. Apa yang didengar oleh pemuda ini? Kira-kira bagaimana sikap bapak tua ini kira-kira? Kata pemuda ini, dia bercerita, orang tua ini mengucapkan kata-kata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati man ya'sihi fayudkhilahun nar. Segala puji milik Allah yang tidak menjadikan keturunanku orang yang bermaksiat kepadanya sehingga ia masukkannya ke dalam neraka. Ini ucapan terakhir bapak ini. Bersyukur mendengar cerita meninggalnya anaknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah tidak menjadikan keturunan saya berbuat maksiat sehingga ia masukkannya ke dalam neraka. Kemudian dia tersentak, kata pemuda ini, kemudian tidak bergerak lagi. Pemuda ini bercerita, ketika saya lihat tidak bergerak lagi, lalu saya berupaya memanggilnya. Memanggilnya, ternyata dia sudah pergi. Sudah meninggal dunia. Dan ketika melihat itu saya terpekik. Karena situasi yang memang hidup bersama jiwa saya, kata pemuda itu. Pekikan saya itulah yang terdengar oleh orang-orang di sekitar itu. Sehingga berdatanganlah orang ke tempat tenda itu dan melihat jasad orang tadi, dan saya khawatir mereka menuduh saya membunuhnya. Tapi ketika mereka melihat wajah saya dan saya adalah seorang tentara, mereka ketika melihat wajah orang tua tadi mereka terperanjat. Lalu saya bertanya, tahukah kalian siapa bapak tua ini? Mereka menjawab, benar, kami tahu dan kami kenal dia. Dia adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Qilabah, seorang ulama yang zahid, yang sengaja mengasingkan diri dari khalayak ramai. Sudah lama kami kehilangan dia. Dan dia seorang ulama yang saleh, kata mereka. Barulah pemuda ini tahu siapa bapak tua tadi. Ternyata dia adalah seorang ulama yang zuhud, ulama yang saleh, yang hidup bersama kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Ini ringkas cerita yang saya sampaikan tentang kisah bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mukmin yang bersabar, dan kesabarannya itu suatu hal yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Musibah di sini nakirah. Apapun yang membuat hati kita sempit, apapun yang membuat kita bersedih, apapun yang membuat kita merasa terluka dalam kehidupan ini, maka itu adalah musibah. Orang yang bersabar hanya mengucapkan ini semuanya datang dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan mencukupi atau mencukupkan secukup-cukupnya pahala bagi orang yang sabar yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada batas akhirnya. Maka sebagaimana pahalanya tidak ada batas akhir, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Kesabaran tidak ada batas akhirnya. Kesabaran itulah kesabaran. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tingkat yang pertama, yang kedua adalah rela. Yang kesabaran ini kita memang merasa sulit, tetapi kita meyakini ini ketentuan Allah lalu kita menerima. Yang kedua tadi rela dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran. Yang ketiga bersyukur. Itu tadi yang ada pada orang tua. Bersyukur, dan seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, dia ketika ditanya orang tadi yang lumpuh total seluruh tubuhnya, dia ketika ditanya, kalau orang Arab ketika bertemu ucapannya kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair. Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan ana ataqallabu fi ni'amillah. Saya berbolak-balik di atas nikmat Allah. Setiap detik yang saya lalui, setiap saat yang saya lalui, saya hidup di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia lumpuh total. Persis dengan apa yang tadi kita ceritakan. Orang tadi benar-benar bersyukur karena dia memang hidupnya, dan kita semua hidup kita bergantung kepada Allah. Dalam doanya Rasulullah SAW mengatakan, nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ya Allah di tanganmu. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini kalau bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan oleh Allah. Tidak semua yang kita inginkan di dunia ini kita dapatkan. Betapa banyak orang yang berkeinginan untuk memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta banyak. Dapat? Tidak, karena rezeki kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang tadi yang kita baca dalam surat Hud, surat Hud, tidak nampak oleh saya ayatnya. Ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di permukaan bumi ini kecuali di tangan Allah lah rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalaulah rezeki itu ada di tangan kita, maka tidak ada yang miskin di antara manusia ini. Tidak ada yang miskin. Orang yang dari pagi sampai sore, lanjut sampai malam, tetapi yang didapatkan tidak akan melebihi apa yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir rezeki kita. Maka ayat ini menanamkan kepada kita keyakinan bahwasanya hidup di dunia ini kita diperintah untuk berusaha. Apa yang kita dapatkan semata-mata jatah yang telah diberikan oleh Allah. Persis dengan ayat yang sebelumnya, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah pula yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Timbullah kepasrahan, kerelaan, menerima pasrah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit-sulitnya kita hidup di dunia ini, tidaklah malam itu berlanjut sampai hari kiamat. Pasti akan kegelapan malam akan disirnakan oleh mentari pagi. Makanya Allah mengatakan, ketika ada Allah menjadikan hari-hari ini semuanya malam sampai hari kiamat, siapa yang mendatangkan siang sehingga kita bisa berusaha? Kalaulah hari-hari di dunia ini semuanya siang,
Siapa yang akan mendatangkan malam ketika kita bisa merehatkan tubuh kita, beristirahat dengan tidur kita? وَجَعَلَ اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siang dan malam merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Hud tadi menyatakan tentang apa yang kita kisahkan. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan Allah mengetahui mustaqarraha, tempat asalnya nikmat tersebut dan tempat gudangnya nikmat. Allah mengetahuinya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi rezeki kita memang berasal diturunkan oleh Allah dari langit. Rezeki kita, semua yang ada di permukaan bumi ini membutuhkan air. Membutuhkan air. Maka kebergantungan rezeki yang ada di permukaan bumi ini adalah dari langit. Maka Allah menyatakan dengan tegas, wa fis samai rizqukum, dan di langitlah terletak rezeki-rezeki kamu. Maknanya kata ahli tafsir, karena Allah yang menetapkan rezeki kepada kita. Allah yang membagi-baginya. Allah yang menurunkannya. Kemudian dari sumbernya dari langit, Allah jelaskan dalam ayat ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, kalau masih tersisa waktu. Ya. Pengarang atau penulis melanjutkan, wa nu'minu, dan kita pun meyakini bahwasanya Allah indahu mafatihul ghaibi. Allah lah di sisinya kunci-kunci ilmu gaib. Indahu, di sisi Allah, mafatih, kunci-kunci al-ghaib, perkara gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui yang gaib. Ini mesti kita yakini, wahai orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Allah yang menegaskan hal ini, bahwasanya perkara gaib hanya di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 59. Enggak tahu saya, mungkin salah. Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi. Dan kita meyakini bahwasanya kunci-kunci ilmu gaib ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Mesti kita yakini. Kunci-kunci ilmu gaib hanya di tangan Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang di langit dan juga tidak ada yang di bumi mengetahui ilmu ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masih ragukah kita? Masih adakah keyakinan kita bahwasanya selain Allah mengetahui yang gaib? Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Tidak mengetahui yang gaib. Selain dari apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibutuhkan oleh Nabi untuk mengetahui kehakikatnya adalah ketika istrinya tertuduh selingkuh. Nabi butuh mengetahuinya. Tetapi Nabi, karena dia tidak mengetahui yang gaib, maka dia hidup dengan kesedihan selama beberapa hari. Sedih beliau. Kalau Nabi mengetahui yang gaib, dari awal isu ini disebarkan oleh orang munafikin, dia sudah bisa menapisnya. Tidak ada. Saya tahu itu. Istri saya tidak melakukan perbuatan yang bejat tersebut. Ternyata Rasulullah SAW benar-benar bersedih. Kesedihan Nabi inilah yang diungkapkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Dia melihat bagaimana berubahnya sikap Nabi kepada dia. Sebelum peristiwa itu, untuk kita ketahui, Aisyah Ummul Mukminin di hari-hari pertama isu ini menyebar, tidak mengetahuinya.
Dia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Karena ketika dia sampai di rumah, dia jatuh sakit. Sudah azan. Berarti PR juga untuk pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.